Hola Holly, welcome back to my channel. How are you? Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi dengan gue Nabila. Hari ini gue mau ceritain tentang gimana awal gue kenal sama suami gue, Tilman, dan gimana ceritanya dia sampai masuk Islam dan sampai kita nikah, dari gue sebelum pakai kerudung sampai gue pakai kerudung. Oke? So, tahun 2016, ting, ceritanya kan. Waktu itu gue masih pakai Tinder dan gue belum berkerudung kayak sekarang. Notif gue bunyi, ternyata gue match sama suami gue ini. Waktu itu gue tinggal di Jakarta dan suami gue masih tinggal bukan masih sih, sampai sekarang dia tinggal di sini. Gue tinggal di Jakarta dan suami gue tinggal di Jerman. Kebetulan pada saat itu dia lagi visit temennya yang ada di Indonesia. Jadi sahabatnya suami gue ini dia orang Indonesia, orang Aceh, tapi dia kerja di Jakarta. Nah, pada saat itu kita chatting nih. Lokasi gue waktu itu lagi nongkrong di GI, dia lagi ada di Menara BCA deh kalau nggak salah. Nah, terus gue ngajak dia ketemuan, tapi dia itu lagi sama temennya, jadi mau ketemu itu nggak enak ya. Dan pada saat itu dia hari terakhir dia di Indonesia. Nah, setelah itu udahlah ceritanya, setelah kita nge-match itu besokannya dia pulang ke Jerman kan. Terus dia bilang HP aku hilang nih di Indonesia, kata dia. Nanti aku hubungin ya kalau misalkan aku udah nyampe Jerman dan kalau handphone aku udah balik, dia bilang kayak gitu. Cuman pada saat itu gue tuh kayak yang nggak peduli gitu loh, kayak ngapain juga gue ngarepin orang yang udah balik gitu ke negaranya, dan kemungkinan buat balik lagi ke sini juga kayak minim lah ya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita udah tukeran nomor WhatsApp nih ya ceritanya. Nah, dia udah pulang ke Jerman, gue di Indonesia. Dia masih tetap ngechat gue pas nyampe Indonesia, pas nyampe Jerman itu dia gue mikirnya kayak udahlah dia nggak bakalan nge-text gue lagi gitu kan. Tapi ternyata dia nge-text gue, terus dia ngabarin kayak dia bilang gue udah nyampe Jerman nih gitu kayak. Terus 3 hari kemudiannya dia bilang handphone gue udah balik lagi, gue udah beli handphone baru kan. Nah, tapi gue tuh nggak yang terlalu begitu nanggepin dia, karena gue pikir ya ngapain juga gitu kan nanggepin yang dia tuh ada di ujung belahan bumi mana, gue ada di belahan bumi mana ya. Nah, pada saat itu di Indonesia gue tuh lagi senang-senangnya main sama teman-teman gue, jadi gue nggak yang begitu peduli gitu dengan textingnya dia. Kadang tuh gue ngebalasnya tuh yang seminggu baru gue bales chattingnya, tapi dia tuh ngechatnya setiap hari, tapi gue ngebalesnya kadang kayak 3 hari sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang gue kayak nggak ngebales. Nah, cuman ada momen pada saat itu tuh di mana gue kayak lagi nggak sibuk sama teman-teman gue bales. Nah, mulai intens lah ngebalesin dia. Pas udah mulai intens ngebalesin dia, kayak yang makin sering kan, makin sering chatting. Beberapa bulan berlalu, ceritanya kayak 6 apa 8 bulan berlalu gitulah ya. Sampai akhirnya kayak ini orang intens juga, nggak ada salahnya gue ngebalesin WA-nya dia gitu kan, nggak ada salahnya lah gue ngerespon dia gitu kan. Akhirnya gue respon. Nah, ceritanya 6 apa 8 bulan berlalu, 6 apa 8 bulan berlalu, gue tuh sempat ngomong, dia sempat bilang kalau dia mau ke Indo. Terus gue bilang waktu itu udah chattingan berapa lama ya gue lupa. Cuman kayak dia tuh udah mutusin mau ke Indonesia lagi, tapi gue tuh belum pernah teleponan, belum pernah video call sama dia sama sekali, jadi kita tuh cuman yang texting gitu kan. Nah, terus dia beli tiket
dia beli tiket, udah booking hotel, beli tiket apa segala macem. Tapi pada saat itu terus gue ngomong kayak gini, kayak lo kok bisa seyakin itu gitu buat datang ke Indonesia, buat ketemu sama gue, sedangkan kita aja tuh belum pernah teleponan, belum pernah video call. Sampai akhirnya gue yang ngomong sendiri kayak, kalau kok percaya sama gue, kita belum teleponan, kita belum video call, gimana kalau misalkan kita teleponan dulu atau enggak video call dulu gitu kan. Nah ya terus kata dia, ya udah oke, nggak apa-apa, kita video call, kita teleponan. Nah akhirnya kita bikin janji deh waktu kapan kita mau teleponan pas gue nggak sibuk. Kebetulan pada saat itu gue juga masih kerja kan. Nah udah kayak gitu, dari awal tuh gue ngomongnya tuh kayak gini, kayak gue nggak nyari pacar ya, gue maunya gue nyari suami. Kayak ya iseng-iseng aja sih sebenarnya, nggak yang kayak niat bener nyari suami gitu. Kayak udah capek gitu kan. Akhirnya gue ngomong kayak gitu, kayak dia, yaudah kalau emang maunya serius, gue bilangnya kayak gue maunya nyari yang serius. Terus kata dia, ya udah kalau emang mau nyari yang serius ya why not. Dan dia bilang dia mau gitu serius. Tapi terus setelah itu gue bilang gini ke dia, tapi gue ini cuman bisa nikah dengan orang muslim karena gue ini orang muslim gitu lah. Mungkin pada saat awal-awal kita kenal dia tuh belum tahu kalau gue itu muslim, atau mungkin dia berpikir kalau gue tuh bukan orang yang strict ya, bukan orang yang ketat banget untuk masalah agama gitu. Nah setelah dia ngomong kayak gitu, kayak oh muslim kata dia. Aku bilang kayak gue nggak minta. Terus gue bilang kayak gue nggak minta lo buat pindah ke agama gue, cuman gue pengen lo belajar tentang agama gue. Soalnya gue nggak mau kalau misalkan lo pindah ke agama gue cuman buat pindah agama, tapi lo nggak menjalankan agama tersebut gitu. Jadi gue tuh pengennya dia tuh belajar dulu tentang Islam, apa sih Islam tuh, kayak gimana sih Islam itu gitu kan. Soalnya mungkin kalau orang-orang di sini kan taunya Islam itu kayak image-nya jelek banget ya, makanya gue pengennya tuh dia tuh tahu dulu gitu tentang agama Islam tuh sebenarnya kayak apa. Nah setelah gue ngomong kayak gitu, dia itu mulai kayak kepikiran gitu ya. Ya mungkin karena pindah agama itu kan bukan hal yang mudah ya. Pindah agama itu sesuatu hal yang kayak big step lah gitu, suatu hal yang besar gitu. Walaupun pada saat dia Nasrani, dia sebelumnya tuh Katolik. Jadi pada saat dia waktu itu Katolik juga dia nggak yang religius banget gitu. Tapi tetap aja kalau pindah agama itu kan kayak dia juga harus mikirin perasaan orang tuanya dia, keluarganya dia, kayak gimana gitu. Nah beberapa bulan berlalu, tapi dia tuh waktu itu sempat nangis. Waktu itu dia tuh sempat nangis kayak mungkin dia di kepalanya itu berkecamuk gitu ya, gimana ya pindah agama, gimana nih Islam, apalagi Islam itu kan image-nya jelek gitu. Jadi dia tuh kayak mungkin di kepalanya berkecamuk lah ya gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama dia, udah nggak usah dipikirin masalah agama. Kalau itu hal yang emang sulit, yang berat banget, yang kayak ya sulit lah ya istilahnya. Terus gue bilang kayak take your time, pikirin dengan matang. Gue bukan minta lo bukan buat masuk agama gue, lo cuman perlu belajar dulu, tahu dulu, nanti lo akan memutuskan sendiri. Nah gue bilang kayak gitu. Nah setelah kejadian itu tuh kayak beberapa bulan berlalu tuh, gue tuh udah nggak pernah mau lagi ngomongin masalah agama ya, karena kan sensitif. Gue juga nggak mau yang terlalu nge-push dia atau kayak gimana. Kayak kalau gue tuh walaupun tukang main gitu ya, gue juga bukan orang-orang yang bener-bener banget, tapi kayak gue percaya lah gitu, kayak kalau Allah itu bakal ngasih orang hidayah. Kalau Tuhan itu Allah itu bakal ngasih hidayah ke orang-orang yang ke semua orang. Cuman ada orang yang kayak ngasih petunjuk lah ya. Allah itu selalu ngasih petunjuk ke umatnya gitu kan, ke siapapun itu. Cuman ada orang yang ngegubris petunjuk yang Allah kasih, ada yang enggak gitu. Nah gue percaya kayak kalau emang si Tilly ini kayak udah dikasih hidayah dan dia ngerasa kayak yang
oke lah gue belajar gitu, dia pasti akan belajar gitu, kayak gitu. Jadi gue nggak ada perasaan kayak gue takut kehilangan kayak gimana gitu, enggak, kayak gue pasrah aja gitu, karena gue tahu pindah agama itu bukan hal yang mudah. Nah setelah itu beberapa bulan berlalu, tiba-tiba tuh dia telepon kan, terus dia bilang gini, kita waktu itu masih keep in touch kan, setelah ngobrol itu tuh kita udah nggak pernah ngomongin lagi tapi masih keep in touch. Terus tiba-tiba dia telepon, dia ngomongin kayak dia mau pindah agama. Dia bilang bukan pindah agama, dia bilang aku mau untuk belajar Islam gitu. Kayak gak ada angin, gak ada hujan, kayak out of nowhere gitu. Dia tuh kayak yang tiba-tiba ngomong, oke, gue mau pindah agama, gue mau belajar Islam. Nah tadi kan sebelumnya gue cerita kalau dia tuh udah beli tiket, udah beli itu tuh semua di cancel, sampai dia tuh kayak yang kayak yang dia tuh kayak mau ke Indo tapi takut, terus suka sama gue, sedangkan dia belum siap untuk masuk Islam gitu. Jadi semua tiket hotel yang udah dia booking itu tuh dia sama dia di cancel kayak H-2 hari apa sehari sebelum keberangkatan gitu. Waktu itu dia cancel kan, cuman kayak yaudah gitu. Nah udah gitu tiba-tiba dia bilang kalau dia mau belajar Islam. Gue bilang ya oh ya udah, kalau emang mau belajar aja gitu. Gue juga udah nggak yang berharap dia tuh masuk Islam gitu, kayak gue tuh cinta banget sama lu, gue pengen lu masuk Islam gitu, kayak gitu tuh enggak gitu, karena itu pilihan yang sulit banget kan. Nah tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, udah kayak gitu dia pergi ke Islamic Center. Pada saat itu dia pergi ke Islamic Center, di Indo itu waktu itu kayak udah malam gitu kan, di Indo udah malam, jadi gue tidur. Nah pas waktu itu di Indo kira-kira jam 3 malam apa ya, jam 3 subuh lah ya, kalau jam 3 subuh di Indo, tiba-tiba dia tuh telepon, terus dia bilang I am a Muslim now, kata dia gitu kan. Kayak ya aku Islam sekarang, aku udah jadi orang Islam, aku udah Muslim gitu. Hah? So aku kan masih tidur terus kebangun gitu, kayak oh ya oke gitu. Kayak gue tuh kayak yang paling juga dia ngisengin gitu kan, bercanda gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak yang kalau nanggepinnya kayak gitu sih, kata dia gitu. Terus gue bilang iya, ya udah, iya lu masuk Islam, oke. Aku bilang gue ngantuk mau tidur lagi. Ih gue beneran, kata dia, nggak bercanda. Kayak dia tuh nggak terima gitu kalau gue tuh yang nanggepinnya kayak gitu, gitu. Karena gue mikirnya ya udah paling lah bercanda doang gitu kan. Abis itu dia ternyata video call tuh kan. Nah pas udah dia video call, dia tuh kayak nunjukin sejadah sama kayak buku kalau nggak salah, sama Quran, tuntutan sholat gitu kan. Terus kayak gue mikir, kalau misalkan dia nggak beneran masuk Muslim, nggak mungkin kan dia punya sejadah gitu, kayak terus dikasih tuntutan sholat kayak gitu kan. Gue tuh kayak sampai yang nampar diri gue sendiri, kayak yang beneran gak sih ini, kayak gue nampar oh iya beneran gitu kan. Nah pas udah kayak gitu, udah akhirnya gue percaya dia masuk Islam. Nah jadi dia tuh masuk Islam itu sebelum kita ketemu ya. Dia masuk Islam tuh sebelum kita ketemu. Nah sebelum kita ketemu dia udah masuk Islam. Terus akhirnya kita continue tuh keep in touch. Pada saat itu gue juga kayak yang dia juga belum menjalankan sholatnya dia gitu, kayak yang masih belum sholat lah, kayak masih kayak belum nemuin guru juga buat ngebimbing dia gitu kan. Kayak keadaan kerjaannya dia juga kayak susah lah buat adaptasi waktu sama waktu kerja sama waktu belajarnya dia itu kan masih susah waktu itu. Jadi dia belum sholat, belum kayak yang gimana banget. Nah udah kayak gitu, terus gue kayak iseng nanya ke dia, udahlah kita kawin. Waktu itu sempat ada masalah gini, kayak gue pengen tinggal di Jerman, gue pengen kayak kesini gitu, tinggal bareng dia di sini. Cuman kan kayak
nyokap gue, ibu gue kan nggak ngizinin lah ya, kayak gue anak cewek belum nikah terus pengen tinggal di negara orang pengen tinggal di Jerman yang notabene pacar gue di Jerman, jadi orang tua gue tuh nggak ngizinin. Terus akhirnya gue bilang sama dia kayak udahlah kita kawin aja, apa kita tunangan aja lah yuk, aku bilang gitu kan. Lo mau nggak lamar gue gitu. Jadi gue tuh kayak di lamaran itu gue nggak yang di purpose kayak orang-orang gitu, kayak will you marry me gitu, tapi kayak bukan dia yang nanya gue will you marry me, tapi gue yang nanya suami gue kayak will you lo mau nggak nikahin gue gitu. Mungkin kedengarannya aneh sih, nggak semua orang bisa ngelakuin ini, cuman kalau gue kayak yang kalau emang udah jalannya udah gitu, gue tuh termasuk orang yang cuek, ya udahlah gitu, kayak gitu kan. Nah terus pas gue ngomong, lu mau nggak nikah, udahlah kita nikah aja, apa kita tunangan aja. Terus kata dia, yaudah kita tunangan aja. Nah udah gitu akhirnya dia beli tiket lagi nih yang kedua buat ke Indonesia. Jadi pada saat itu tahun pertama dia lebaran itu dia di Indo. Terus pas waktu pertama kali datang ke Indo, kita baru pertama kali, kita tuh langsung lamaran gitu. Jadi kayak ya emang agak aneh sih, kayak kok belum kenal kok lo berani. Banyak orang juga yang nanya kok pada berani, kayak gue juga keep in touch sama dia kan, chattingan itu kan bukan yang sebulan 2 bulan, lumayan lama. Dan kayak kita juga nggak goblok lah istilahnya, kayak kita juga tahu dari chattingannya gitu, kayak bisa ngenilai kalau dia tuh tipikal orang yang kayak gimana gitu kan. Jadi kayak gue yakin gitu, kayak terus gue juga mikir kayak yang kalau lo nggak pernah nyoba lo nggak akan pernah tahu. Pernah denger istilah kayak gitu nggak sih, if you never try you will never know gitu, you will never know if you never try gitu katanya. Jadi gue ya udah berani kayak bismillah, terus pasrah aja gitu sama Allah gitu kan. Nah akhirnya kita tunangan tuh, udah tunangan kita spend, jadi dari 3 tahun pacaran total kita itu tuh ketemu tuh kayak bener-bener tatap muka, ketemu benernya tuh kayak jadi suami gue ke Indonesia ketemu sebulan tuh 30 hari, terus gue ke Jerman waktu itu 30 hari, terus suami gue ke Indo lagi deh gitu waktu itu. Jadi kayak ketemu kita bener aslinya pas pacaran itu cuman kayak 3 bulanan lah ya, kurang malah, karena pas yang terakhir itu pas dia datang ke Indonesia itu kita nikah gitu kan. Ya udah jadi kayak total tuh 3 bulan kurang lebih 3 bulan. Nah kita nikah gitu. Jadi yang pertama kita tunangan, terus setahun, terus gue ke Jerman, terus gue ke Indonesia, terus dia ke Indonesia, kita kawin gitu kan. Nah jadi ya udah, jadi dari tunangan itu ke nikah itu kita jaraknya cukup lama. Tunangan itu 2016, kita nikah tahun 2018. Nah udah gitu kan gue pindah nih ke Jerman. Nah semenjak gue pindah ke Jerman ya udahlah kita akhirnya sama-sama, gue ngajarin dia belajar buat sholat. Kalau sholat dia udah bisa belajar sendiri, kayak hal-hal yang lain-lain gitu, kayak gue ajarin dia hal-hal yang kecil-kecil, mulai dari kayak zakat, puasa sunnah, kayak gitu-gitu gue kayak ajarin ke dia gitu. Gue juga dulunya orang yang kayak ya sholat juga masih yang belang-belang lah istilahnya gitu, cuman kayak gue mikirnya kalau gue pengen orang lain berubah gitu, kayak kita sendiri yang harus berubah gitu, kayak gitu. Terus gue juga, orang sering banget nanya ke gue kayak Bill kayak hebat ya bisa bikin orang masuk ke agama lo, kayak laki lo pindah agama buat lo gitu. Nah gue tuh selalu menentang kalau orang tuh ngomong kayak gitu, kayak karena gue selalu menekankan sama orang-orang kayak laki gue itu pindah agama bukan untuk gue tapi untuk dirinya sendiri. Mungkin salah satu faktornya adalah gue, tapi alasan terbesarnya itu bukan gue. Makanya kayak gue selalu bilang
nggak, dia pindah agama bukan buat gue, karena dia masuk agama Islam tuh nggak yang langsung masuk agama Islam, mungkin dia udah mungkin dia tuh udah sebenarnya udah baca-baca buku dulu pas semenjak kita yang ngomongin masalah agama itu, dia udah baca-baca buku dulu sampai akhirnya dia memutuskan untuk belajar Islam bener-bener di Islamic Center itu. Dia tuh kayak udah baca-baca dulu gitu kan, makanya dia belajar gitu ceritanya. Mungkin di antara kalian ada nih sekarang yang lagi punya pacar orang bule, mungkin kayak untuk pengen kayak memutuskan untuk nikah tapi beda agama. Mungkin kalian boleh komen ya, boleh sharing-sharing, atau boleh juga DM di Instagram, kayak nanti aku kasih saran, bukan kalau misalkan mau curhat gitu, mau sharing untuk masalah kalian gitu, boleh DM di Instagram, nanti aku kasih linknya di bawah. Dan semoga berjalan dengan baik, bisa juga suaminya jadi kayak soleh lah gitu, ngikutin agamanya bener-bener gitu ya. Mungkin sharing hari ini sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.